Indonesia, negeri yang begitu luas dan kaya, alamnya terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Sangihe hingga Pulau Rote, dengan beragam suku dan budaya yang hidup saling berdampingan. Indonesia, negeri kepulauan dengan landscape alam yang indah dan beragam masyarakatnya selalu siap menyambut dengan senyuman. Di atas tanah Indonesia, kekayaan alam dan budaya menyatu, menciptakan negeri yang indah di tengah khatulistiwa. Orang pertanian atau pegawai pertanian kantor pertanian Merauke semangat karena mereka punya antusiasme tinggi untuk mendukung program PTSL 2018 yang sedang kita laksanakan. Strategi yang saya pakai untuk menggerakkan tim ini semua atau sebesarnya karena semangat, karena bahwa dalam rangka sebesar kemakmuran pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu dengan tambah kurang 25 atau 30 tahun pelaksanaan pendaftaran tanah atau pelaksanaan UPA di Merauke, masyarakat Merauke khusus orang asli di sini sangat cukup mengerti. Hanya yang bikin mereka takut itu sehubungan dengan tinggi biaya pendaftaran tanah, itu yang bikin mereka agak sedikit jauh dari kami. Tapi dengan adanya pelaksanaan PTSL ini, masyarakat kelihatan dari hari ke hari terus meningkat. Itu bisa dibuktikan dengan banyaknya usulan atau masukan dari masyarakat untuk pelaksanaan program ini di daerah-daerah atau tempat-tempat mereka yang ada di Merauke ini. Bekerja menjadi petugas BPN memang tidak mudah. Tak jarang kami harus pergi ke lokasi yang cukup jauh dengan medan yang sulit ditempuh dengan cuaca yang kadang tidak menentu. Meskipun begitu, kami tetap menjalankan tugas kami dengan sepenuh hati karena kami selalu ingat tujuan awal kami adalah ingin membantu masyarakat untuk mengesahkan kepemilikan tanah tempat tinggal mereka. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu. Kebetulan kepada kampung Wapeko ini. Mohon maaf Bapak-Bapak, ini sebelumnya selamat siang. Saya mau bertanya ini Bapak-Bapak, ini kira-kira Bapak-Bapak datang ke sini tujuannya apakah? Iya, selamat siang Bapak dan Ibu Ya, sekalian. Ini kami kebetulan dari kantor pertanian Kabupaten Merauke, kebetulan ada lewat, terus lihat Bapak Ibu dorang ada duduk-duduk cerita sini, jadi kita orang juga ikut mampir. Barangkali mungkin ada yang mau disampaikan Kak. Kebetulan ini kami dari kantor pertanahan ada program untuk pensertifikatan tanah. Tidak. Jangan sampai pemerintah tipu kita. Itu yang kita takut. Jangan sampai tanah adat saya hilang. Betul. Tidak terima. Ya, ini Bapak ini kami punya tanah ini kan ada dia punya undang-undang adat. Adat ini keras Bapak. Jadi perlu Bapak menjelaskan kita. Masyarakat juga ini perlu tahu. Saya tidak Karena mau ini tanah ini jangan sampai itu dihilangin lagi dari pemerintah ini. Mungkin bisa sistem tadi macam anak ini ada ngomong bahwa pemerintah bisa tipu kita. Jadi untuk lebih jelas itu masyarakat ini bisa tahu sendiri. Saya berikan waktu Bapak bisa menjelaskan kita tentang sertifikat. Sertifikat itu tidak bertentangan dengan adat Bapak-Bapak, karena sertifikat juga itu mengakui tanah adat Bapak. Terus dibuatkan sertifikat kepada Bapak-Bapak, baik yang masih tanah adat, baik yang dipunyai Bapak sendiri-sendiri. Dan kegunaannya untuk apa sertifikat dibuat? Itu untuk kekuatan hukumnya dari bapak turun sampai cucu, itu ada pegangannya untuk
kekuatan sertifikatnya itu, badan hukum kekuatannya. Terus kegunaan yang kedua, Bapak Ibu selaku petani bahkan ada usaha, sertifikat itu bisa dijaminkan di bank, sehingga bank kasih modal untuk beli pupuk, untuk menunjang pertanian bapak-bapak. Terus kalau bapak-bapak ada kios, ada buka sekolahkan anak, jadi bisa sertifikat itu sementara dijaminkan di bank untuk dipakai untuk membiayai anak-anak dan juga kios, usaha-usaha di dalam keluarga Bapak. Bagaimana masyarakat ini Bapak sudah menjelaskan tentang peraturan sertifikat untuk ke depan anak-anak cucu kita. Lagi pula menurut saya sebagai kepala kampung, saya menerima baik kalau saya. Tetapi masyarakat seperti apa? Kayaknya bagus ya. Ini seperti apa? Coba pertimbangkan. Ini betul apa tidak lagi Pak ini? Seperti itu. Coba dijelaskan lagi dari Coba dijelaskan lagi. lebih jelas lagi. Untuk lebih jelas lagi Bapak, ini masyarakat masih tetap minta. Begini Bapak Kepala Kampung dan Bapak Ibu sekalian, kita di sini melakukan pelayanan, mendekatkan pelayanan dari kampung ke kota, karena ini kita pensertifikatan ini program pemerintah yang mana kita menjemput bola. Pemerintah membantu masyarakat dengan memberikan rasa aman dalam hal menjaga tanah-tanah bapak-bapak melalui sertifikat, memberikan kepastian hukum, dan juga bisa menjadi modal buat bapak-bapak untuk usaha. Jadi saya harapkan kepada bapak-bapak dan ibu sudah tidak perlu lagi, pemerintah sudah membiayai. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu keluar biaya untuk memproses sertifikat. Kami petugas akan datang ke sini mendata seluruh tanah-tanah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tinggal menunjukkan surat-surat dokumen yang perlu menjadikan alas hak bagi kami untuk mengurus sertifikat. Oke, lanjutkan. Ini Bapak sudah dengar sendiri, masyarakat saya sudah menerima dengan baik. Berarti Bapak bisa lanjut. Saya sebagai kepala kampung izinkan Bapak untuk bisa survei saya punya tanah-tanah marga yang ada untuk ke depan anak cucu saya. Terima kasih Bapak Ibu, kami mohon pamit pulang ke kota untuk mempersiapkan kedatangan kami berikutnya. Ya baik. Sekian kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian di Kampung Wolpeko. Terima kasih. Tadi Bapak jelaskan bahwa babi itu harus dipelihara dari kecil sekali sudah pelihara babi masih merah, babi sudah pelihara dia, sehingga tinggal sampai lihat itu sudah besar, artinya sudah bisa makan apa, baru kemudian orang main itu dia sama-sama kerja, sama-sama untuk bikin jadi sambatan, ini bisa bikin sambatan untuk bikin itu kebun, tanam pisang, tanam kumbili, tanam apa segala macam situ. Sehingga besok untuk terus kemudian untuk dibikin acara ritual lagi itu dia harus rencana lagi begitu lama lagi, mungkin lamanya 1 bulan untuk bikin ritual itu lagi. Dia punya susunan acara untuk bikin macam main begini nih. Itu ritual ada seperti mana, harus mandi 1 malam lagi, sehingga besok paginya baru babi itu dibunuh, baru yang si A ini dikasih ke si B hak itu. Nanti situ diumumkan bahwa oh ini tanah ini sudah dipindahkan ke sini. Jadi kamu anak-anak tidak ganggu lagi tanah itu. Itu sudah sah. Seperti itu.
Selain menjelaskan mengenai pengukuhan hak, tidak lupa kami juga menjelaskan bahwa kepemilikan sertifikat dapat membantu mempermudah kerja pemerintah pusat dan daerah dalam membuat rencana tata ruang wilayah (RT/RW) atau rencana detail tata ruang (RDTR) dan zonasi. Jadi kedepannya pemerintah bisa menyesuaikan rencana pembangunan dengan peruntukan tanahnya. Dengan Pak siapa ya? Pak Hinarius. Pak Hinarius. Oke. Bapak sudah permohonan sudah betul? Sudah Pak. Sudah tanda tangan semua kah? Sudah. Oh iya. Penguasaan fisik bidang tanah sudah ada? Sudah ada di situ Pak. Oh iya, Bapak ada di sebelah mana? Ini kakak bagian pengukuran, dia sudah bikin dia ukiran peta. Ada di sebelah mana? Bisa kasih lihat Ada kan? di bagian ini Pak. Oh, yang ini ya. Iya. Bapak kampung sudah betul kan? Iya, Coba lihat benar. dulu. Benar itu di situ. Dia bagian punya di ini, di situ. Suka duka saya sebagai petugas ukur adalah musim hujan itu kalau kita mau lalui dengan kendaraan mungkin agak susah. Jadi mau tidak mau kita harus berjalan kaki. Berjalan kaki juga di situ kita harus melewati hutan, melewati rawa, melewati sungai, dan itu membuat kami cukup sangat susah untuk melewati rintangan itu. Tapi mau tidak mau kita harus melewati itu untuk bisa dapat mengukur semua target yang sudah kita programkan. Kalau perasaan saya cukup senang dan bangga karena apa yang sudah diberikan kepada kami, pensertifikatkan PTSL sebanyak 4.000 bidang, kami bisa mengatasi itu dengan baik, kami bisa menjawab semua tantangan yang diberikan dari pusat kepada kami di Kabupaten Merauke. Sebenarnya banyak sekali program-program pemerintah yang mempermudah kepemilikan sertifikat tanah. Hanya saja sosialisasinya yang kadang kurang merata di kalangan masyarakat. Banyak yang mengira mengurus sertifikat tanah itu rumit, padahal prosesnya bisa dibilang mudah. Kita hanya perlu melengkapi berbagai berkas yang disyaratkan oleh BPN. Setelah lengkap, data yang ada akan langsung diperiksa kelengkapan berkas oleh petugas. Siapkan juga kebutuhan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar lebih mudah, disarankan bagi pemohon untuk memasang tanda batas di tanah mereka yang fungsinya untuk memudahkan petugas BPN mengukur lahan yang akan disertifikatkan. Setelah itu datanya akan langsung diolah dan diverifikasi. Setelah selesai, tanah akan diumumkan di kelurahan. Dan jika selama waktu 14 hari tidak ada keluhan sertifikat tanah, sudah bisa dicetak PTSL. Dan 60 hari untuk pengajuan secara mandiri. Karena pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk sertifikasi lahan mereka. Semua kerja keras ini kami lakukan untuk menjangkau masyarakat dimanapun mereka berada dan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan memberikan sebuah harapan baru untuk berkembang bagi masyarakat.
untuk ke depan bisa tanah kita itu bisa terlindung dengan sertifikat tanah dan hak kita tidak akan hilang. Itu tujuan kita. Dan untuk memperkembangkan turunan kita, lagi pula tanah tersebut itu bisa juga kita gunakan untuk mendukung hidup kita. Setelah menerima sertifikat, mereka merasa senang. Karena dengan menerima sertifikat itu, mereka bisa mengolah sertifikat itu untuk menambah ekonomi rakyat. Manfaatnya sertifikat tanah itu bagi kami banyak sekali, terutama kami sebagai pengusaha ayam yang baru berjalan. Sertifikat itu bisa dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam modal di bank sebagai modal usaha. Manfaat yang dirasakan masyarakat dalam pemanfaatan sertifikat ini sangat banyak karena masyarakat diberi kemudahan untuk melakukan kredit usaha rakyat KUR itu dari beberapa perbankan memberikan kemudahan dalam bidang itu, tinggal kemampuan dari masyarakat untuk melakukan kegiatan itu ke pihak perbankan. Mama-mama Papua terutama kios-kios pinang itu diberi kemudahan banyak sekali oleh pihak perbankan. Bagaimana sehingga kita orang semua bisa mencapai sebesar-besar kemakmuran, tapi juga ekonomi negara yang bergantung dari bagaimana memanfaatkan tanah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran. Saya pikir itu. Saya mengambil ilustrasi bahwa tidak mungkin kita selama 30 tahun membiarkan masyarakat itu bertahan dalam satu kawasan yang hanya bergantung kepada flora dan fauna di daerah sekitarnya. Dia butuh sustainable life untuk hidup yang lebih berkepanjangan, yaitu minimal dia harus ada usaha. Nah, usaha itu memerlukan tempat. Tempat itu memerlukan izin. Nah, izin itu memberikan koordinasi dan komunikasi. Nah, kita berharap bahwa ada beberapa wilayah-wilayah, baik sepadan sungai, daerah aliran sungai, maupun kawasan-kawasan yang misalnya status-status lahannya masih berbentuk APK untuk dijadikan APL, ataupun status-status tanahnya yang masih milik, artinya belum bisa dilakukan perubahan. Pada kesempatan ini saya berharap bahwa demi kelanjutan, kesejahteraan, dan kehidupan masyarakat di Republik Indonesia, dan juga berdasarkan pembangunan yang berkeadilan sosial, berdasarkan persatuan Indonesia, maka kami mohon kepada pemerintah pusat untuk dengan memberikan kita kemudahan-kemudahan, antara lain yaitu tanpa mengurangi regulasi-regulasi yang ada, tetapi kemudahan itu berdampak pada multi years, tetapi juga simbiosis mutualistis atau saling membutuhkan atau take and give. Begitupun juga dengan sertifikat. Sertifikat-sertifikat yang diperlakukan kepada kita adalah harus berimbang dan memberikan kemudahan, terutama persoalan menyangkut bagaimana masyarakat mendapat manfaat. Antara sertifikat tanah dan pelepasan tanah ini menjadi satu keterpaduan, sehingga pemerintah daerah juga membantu dengan memberikan bantuan atau penambahan dana untuk kepengurusan baik pengukuran dan lain sebagainya. Dua-dua ini adalah membantu karena saya menerapkan paket kebijakan ekonomi, 8 paket kebijakan ekonomi. Antara lain bagaimana NJOP, BPATB yang memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah maupun kepada pengusaha, baik untuk berinvestasi, penanaman modal, maupun hal-hal lain yang memudahkan para investor masuk ke wilayah Kabupaten Merauke sesuai dengan visi misi pemerintahan pusat. Sampai dengan saat ini pemerintah daerah Kabupaten Merauke telah bekerja sama. Artinya apa? Bahwa kita melakukan pemetaan, juga melakukan konsentrasi terhadap bagaimana tata ruang kita. Pemetaan wilayah, tata ruang kita yang kita lakukan juga sudah mendapat manfaat. Terbukti bahwa pemberian sertifikat yang telah kita lakukan ini masyarakat sangat membutuhkan. Bahkan kami mengharapkan dengan adanya koordinasi antara ATR BPN dan kementerian lainnya, ini akan terpadu untuk memudahkan memberikan informasi, masukan dan saran, sehingga apa yang diharapkan semua bisa terwujud sesuai dengan keinginan kita.
Program sertifikasi tanah ini memberikan manfaat yang begitu besar, tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga kepada pemerintah. Sedikit demi sedikit, fungsi BPN mulai berjalan dengan baik. Walau kadang ada saja problematika yang harus dihadapi, tapi bukan berarti petugas kami tidak akan terus melayani seluruh masyarakat Indonesia dengan sepenuh hati.